Kemudian kaitannya dengan rencana aksi korporasi Arna, Pak. Ini kan untuk menghemat atau efisiensi jalur distribusi ada rencana pembangunan pabrik. Bisa diceritakan nggak rencana ini? Kan seperti saya sampaikan, Darren, grafik kita tuh aksi korporasinya itu, saya maaf ya, cara saya berpandang menjalankan satu usaha itu, saya nggak pernah ikut masalah kondisi di pasar, tapi saya lebih baik mempersiapkan kondisi yang di dalam. Kami itu tiap tahun bertumbuh sejak dari hari pertama. Jadi bangunnya itu tiap hari bangun pabrik. Nah, hari ini kita baru menyelesaikan kan pabrik yang di Mojokerto namanya 5C. Yang kita memproduksi namanya glass polishing. Itu sesuatu yang produk baru yang belum pernah kami produksi. Udah 30 tahun, ini pertama kali kita produk glass porcelain. Selama ini kita memproduksi itu keramik merah, red body, glasur. Ini kita produksi sudah polish. Jadi dari menengah ke bawah sekarang langsung naik ke upper class. Itu yang kita lakukan. Kenapa kita lakukan hal demikian? Karena kita sebagai pengusaha, ya, kita sebagai pengusaha umur 30 tahun, Arwana ini udah dewasa. Nah, apa yang kita lakukan? Jangan lihat lagi dirinya, pendirinya, tapi kita lihat di mana institusi Arwana ini berada persaingan dalam dunia. Nah, mengatakan hal demikian adalah apa? Mampu nggak? Kalau barang yang termurah dari China datang, kita bisa lawan. Nah, itulah yang namanya keramik ini adalah import substitution. Ya, kita jangan bangga kita ekspor, tapi justru kita bisa mempertahankan karena Indonesia salah satu pangsa pasar terbesar. Kapasitasnya kita untuk yang upper class itu dimasukin oleh China. Yang di bawah dia nggak bisa bersaing sama kami. Awal-awal dia masuk, kita bangun dengan lokasi, berbagai lokasi. Dia kalah, mau bicara transportasi, distribution network. Nah, dia masuk ke yang menengah ke atas. Seperti bandara kita kan semua keramik dari luar negeri, China. Bandara semua pecah. Saya ketemu Pak BKS, saya sampaikan. Oke, lokal kontennya mana? Nah, jadi kembali lagi, kami berani membangun pabrik-pabrik baru kami yang ke depan, itu tujuannya adalah apa? Bersaing sama China. Orang kan takut. Nah, hidup sekali ya. Kalau kita nggak take the challenge, mungkin nggak. Saya orang kampung, tapi kok saya bisa lulusan luar negeri, bukan sembarang sekolah. Artinya apa? You don't see the behind, always see the positive side. Kemarin waktu ulang tahun disnatalisnya Fakultas Ekonomi UI, saya diminta memberikan kata sambutan mewakili advisory board. Kanan saya dekan, kiri adalah direktur MM-nya. Saya artinya diduduk sama orang, saya paling dihargai dong. Saya kata pertama saya adalah apa? Saya itu mimpi pun tidak berani. Orang kampung di Kalimantan lahir, bisa mau diterima di UI. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi hari ini saya bisa berdiri di depan para guru besar. Oke? Para alumni-alumni orang top. Siapa saya? Karena saya lulusan dari sekolah universitas yang jauh lebih top daripada UI. Cukup nggak? Nggak cukup. Karena apa? Saya bisa di luar negeri hidup dengan posisi yang baik. Tetapi saya kembali membangun usaha saya dari nol. Dan usaha saya menjadi contoh. Saya bukan bisnis cyclical kan, bertumbuh bertahap. Dengan bertumbuh bertahap artinya apa? Timnya saya yang bawa dia mau beli rumah, cicilan 8 tahun, 10 tahun. Selesai dong. Bagaimana kalau saya tiba-tiba 4 tahun saya stop? Dia kacau. Oke, dia tahu tiap tahun kita berapa untungnya, semuanya terbuka. Mereka dapat bonus berapa bulan. Dengan begitu, dia punya anak bisa sekolah, dia bisa bangun rumah, dia bisa apa-apa. Nah, itu yang buat saya jauh lebih mulia daripada saya cari muka bahwa saya bangun pabrik, orang lihat, wah tepuk tangan, saham naik. No, my calling is how to serve my people. Nah itu. Jadi
tahun ke depan berikutnya kami punya pabrik di Palembang, tanah masih besar. Saya baru dari Palembang juga, kita bangun lagi di sana. Nah, kita juga nanti ada bangun pabrik lagi dekat Jawa Barat ke tengah, ya, untuk bikin pabrik-pabrik yang lebih canggih lagi. Supaya apa? Kita berani lawan China. Dengan kita bersaing artinya apa? Kompetisi make us stay alive. Ya, itu yang target daripada kami. Itu Jawa Barat di tengah itu maksudnya kemana itu, Pak? Jawa Barat udah dekat Jawa Tengah. Tujuannya kita kan sudah punya pabrik di Jawa Barat, barat sekali, Serang. Lalu kita ada di Tangerang, lalu kita ada di Mojokerto, kita ada di Gresik. Nah, kita perlu pabrik yang ada di tengah supaya mengurangin, kembali lagi, kita harus mengurangin transportasi, biaya transportasi. Kita harus mengurangin apa? Emisi daripada mobil. Kalau bawanya jauh kan, kalau ini kan lebih dekat. Nah, hal yang ketiga lagi, kita cari tempat yang nggak ada orang bangun lagi. Tujuannya adalah apa? Ngapain mereka urbanisasi ke Jakarta, urbanisasi ke Surabaya? Nah, kita buat satu industri lagi di sana, nanti menjadi, ya, juga kita bisa bikin sekolah, ya, bisa bikin PAUD. Pokoknya tujuannya adalah apa? Bukan make other people think that kita ini besar, no. Kita harus melayani. Yang di Jawa Barat ini akan dimulai kapan, Pak? Tahun depan. Tahun depan, semester pertama atau kedua? Semester kedua kali ya, karena saya harus fokus ke beresin yang di Palembang. Ya. Yang Palembang ini udah rampung atau? Oh, Palembang sudah groundwork, sudah. Oh. Ini kan Palembang kita ada 2 pabrik, 4A sama 4B. Sekarang kita bangun yang 4C. 4C itu untuk polishing. Tujuannya adalah apa? Ya, Sumatera, biaya kirim dari sini ke Sumatera kurang lebih hampir 5.000 sampai 7.000 perak. Dengan kita ada yang polishing begitu, kita iritkan. Lalu China nggak mungkin masuk lagi. Jadi compete dengan Cina itu artinya Arna akan memproduksi keramik untuk yang high end. High end ya. Kita ada low end, mid end, and yang high di Jawa end. Barat ini nanti untuk high end. High end. Yang di itu juga high end. Yang Palembang juga high end. Karena buying power orang Sumatera kenceng. Karena mereka kan tambang. Mereka itu ya kayak seperti kalau ke Sulawesi, ke Kendari, keramik yang murah nggak laku loh. Keramik yang gede-gede loh. Kenapa? Di orang tambang duitnya banyak. Nah, itu tetapi doktrin ini salah. Doktrin mana yang salah? Yang penting kita itu bukan mau dilihat kita ini somebody. Oke. Tapi ini sebenarnya karena Bapak membaca kebutuhan konsumen kan? Iya, konsumen ini kalau kita kan semuanya kita by data. Saya bangun bukan by feeling, by data. Kemampuan kita jual di daerah itu berapa? Nah, sekarang untuk di daerah di situ, ya, buying power mereka itu besar karena batu bara gampang. Sawit, lalu minyak. Jadi di mana yang gampang, mereka itu beli yang mahal-mahal. Mahal ya. Tetapi mereka nggak ada tabungan. Oke, daya beli mereka. Ya, nanti kalau mereka jual rumah, ya kan, rumahnya di tempat yang nggak bagus, dia punya keramiknya bagus, apa-apanya bagus, nilainya tinggi. Enggak kok. Kenapa lu nggak save? Kan kita lihat GDP nih, ya kan? GDP-nya kita. Yang penting kita harus lihat Indonesia ini bertumbuh. Saat ini kan pertumbuhan kita kan lebih banyak karena government spending. Government adalah agent of development. Kita harus membuat C-nya ini yang consumer itu yang jalan. Nah, consumer itu jalan kalau dia punya tabungan. Consumer itu jalan kalau dia di dalam satu ini seperti Arwana ini yang bicara sustainable. Kita ini bertumbuh bertahap. Bukan nanti naik turun menghilang. Nah, itu nggak bisa. C itu harus. Jadi waktu kita menjalankan satu usaha, kita see the big picture. Dan very very long term ya. Seperti si siapa namanya? Si Elang.